Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 KM 4706 S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Telkom University. Di sini akan mempersembahkan program berkelanjutan kami berdasarkan studi kasus 1, yaitu yang berfokus kepada inklusi sosial dan pemberdayaan pekerja di negara berkembang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu secara masing-masing. Perkenalkan, saya Niputu Sutri Viswasa dengan NIM 1050223300023. Perkenalkan, nama saya Kisha Putri Horiza dengan NIM 105022330267. Perkenalkan, nama saya Fazlika Hira Azahra dengan NIM 1050223000253. Perkenalkan, nama saya Aulia Hurunisa dengan NIM 105022330401. Perkenalkan, nama saya Pengini dengan NIM 105022300134. Baik, bisa tolong di next slide. Nah, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Fazlika. Kepada Fazlika, dipersilahkan. Baik, terima kasih Sita. Jadi untuk program berkelanjutan yang telah kami rancang adalah Worker Welfare Program atau bisa disingkat dengan WWP. Jadi apa itu Worker Welfare Program? Jadi program ini adalah program yang merupakan program all-in-one oleh perusahaan pakaian multinasional yang mendirikan pabriknya di negara berkembang. Karena kita sendiri membuat program ini untuk di negara yang berkembang. Lalu untuk ekspektasinya adalah pekerja dapat lebih sejahtera dengan kondisi kerja di pabrik yang menjadi lebih baik. Lalu ada tujuannya, jadi tujuan yang kami harapkan adalah untuk memperbaiki kondisi kerja di pabrik dengan menyelesaikan isu yang mengganggu kesejahteraan pekerja seperti upah minimum, jam kerja yang panjang, dan keselamatan pekerja. Dan untuk terakhir ada benefit sendiri. Untuk benefitnya, kondisi kerja pabrik diharapkan semakin membaik, yang menyebabkan hidup pekerja dan kondisi dan citra perusahaan yang juga akan lebih baik. Baik, terima kasih Fazlika. Bisa tolong di next slide. Selanjutnya adalah apa sih yang bakal kita lakuin di dalam program ini. Jadi program WWP itu adalah program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan pakaian multinasional yang mendirikan pabriknya di beberapa negara-negara berkembang. Seperti yang pada latar belakang itu ada Bangladesh, Vietnam, dan juga India. Kami memiliki 4 subprogram dalam program ini. Yang pertama adalah penetapan standar rekrutasi pada proses rekrutasi. Jadi, pada saat proses rekrutasi akan ditetapkan standar yang telah disesuaikan dengan kondisi pendidikan, sosial, dan ekonomi dari negara tersebut. Karena kami akan membuka rekrutasi untuk pabrik, maka dari itu kami menemukan dan mengasumsikan juga bahwa orang-orang yang akan mendaftar adalah orang-orang yang memiliki ekonomi yang menengah ke bawah maupun menengah. Selain itu, pendidikannya juga pendidikan yang standar hingga sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Kemudian, subprogram kedua adalah pre-employment training atau pelatihan prakerja. Jadi setelah mengalami proses rekrutasi, calon pekerja yang diterima akan menjalankan pelatihan prakerja yang berisi edukasi mengenai keselamatan dan juga kesehatan pekerjaan, atau K3, lalu ada penggunaan alat dan mesin di pabrik untuk memproduksi dan segala hal yang berkaitan dengan produksi di pabrik, seperti tata aturan produksi, tata aturan pabrik, kemudian target produksi sehari berapa, hingga per minggunya berapa, seperti itu. Kemudian subprogram ketiga adalah kami akan melakukan penyesuaian beban kerja, di mana perusahaan akan memaksimalkan target produksi dengan jam kerja normal yang telah ditetapkan oleh ILO, yaitu 48 jam untuk 6 hari. Jadi per hari itu 8 jam dari hari Senin hingga hari Sabtu. Hal ini juga akan menaikkan jumlah upah pekerja. Karena kami ingin menyelesaikan
isu upah minimum itu, maka perusahaan itu akan mau tidak mau harus meningkatkan produksinya dan juga penjualannya sehingga pendapatan perusahaan bisa menambah dan hal itu juga akan menambah upah dari pekerja dan ini juga akan kami sesuaikan dengan jam kerjanya. Jadi apabila mereka mereka akan dibayar sesuai dengan jam kerja mereka. Apabila mereka melakukan kerja di luar jam kerja yang minimal, yaitu 48 jam, maka mereka juga akan diberikan bonus seperti bonus lembur, seperti itu. Selain itu, kami juga akan menjamin cuti untuk para pekerja. Misal untuk wanita dan pria, kami akan memberikan cuti untuk melahirkan. Karena wanita, cuti untuk melahirkan untuk wanita dan juga untuk pria untuk mendampingi istrinya. Dan cuti menstruasi dan juga dan lain-lain seperti itu. Kemudian kami juga akan mengadakan monitoring pekerja. Nah, selama masa bekerja di pabrik, kami akan memperhatikan kondisi kesehatan fisik dan mental serta kondisi kerja oleh pekerja, yang di mana kami akan membentuk tim sendiri berdasarkan sub-subnya. Seperti untuk memantau kondisi kesehatan fisik, kami akan menyediakan asuransi kesehatan maupun asuransi kecelakaan kerja untuk para pekerja. Kemudian untuk memantau kondisi kesehatan mental, kami juga akan menyediakan psikolog yang jadwalnya akan diatur nanti untuk pekerja, serta kami juga akan menyiapkan satu divisi atau satu tim yang tugasnya untuk mengkontrol lapangan. Jadi saat pekerja sedang bekerja, maka tim kontrol lapangan ini yang akan mendampingi dan memonitoringnya. Sehingga apabila terjadi sesuatu, entah itu yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, maka dapat langsung dikonsultasikan kepada tim kontrol lapangan. Seperti itu. Nah, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membawa hal yang positif. Sekian dan terima kasih.